Lah kenapa kemudian Allah harus bertajalli, Allah harus menampakkan dirinya? Karena ketika Allah Ta'ala wahidiyah ini, Allah kan disifati dengan sifat Rahman. Apa Rahman artinya? Rahman artinya mengasihi. Berarti kan harus ada yang dikasihi. Bagaimana dia disebut dengan mengasihi kalau objek yang mau dikasihani nggak ada? Dia maha penyayang, objek yang akan disayang itu tidak ada. Maka karena adanya sifat Allah Ta'ala inilah muncul yang namanya keberadaan yang harus disayang dan dikasihani oleh Allah Ta'ala, dan itulah yang disebut dengan makhluk. Dan itu pun tidak langsung jadi makhluk proses semesta ini. Ruh dulu, dari ruh baru dari alam misal. Alam misal ini alam ide kalau katanya orang ahli filsafat. Jadi rancangan desain dari seluruh alam semesta mulai zaman awal sampai zaman akhir itu sudah lengkap di alam misal ini. Jadi akan ada orang bernama Khalid, akan ada orang bernama Iqmal, orang bernama Bella, itu sudah ada semua di alam misal itu. Jadi semua kisah alam semesta sudah ada di situ semua di alam misal itu. Dan di situ pula Allah Ta'ala ciptakan jiwa manusia. Makanya jiwa dan ruh itu berbeda, tidak sama. Dalam jiwa itu kemudian Allah berikan sifat kemalaikatan, Allah berikan juga sifat iblis. Makanya kemudian ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mereka yang bertakwa akan dapatkan ilham, yang tidak bertakwa pun juga akan dapatkan bisikan. Dari siapa? Dari jiwa yang lebih kuat, jiwa iblisnya. Jadi tadi alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam ruh, alam misal, kemudian alam ajsam. Nah, alam ajsam ini gimana? Jadi Allah bikin dulu tuh Nabi Adam. Nah, mulai masuk ke alam jasad. Jadi kalau tadi itu rancangannya, idenya, gagasannya ada di situ. Terus kemudian Allah sediakan apa? Badan manusia. Dari mana? Dari tanah, air, api, dan udara. Kemudian dibentuklah patung tadi. Dibentuklah patung, maka ketika Allah Ta'ala tiupkan ruh dalam diri manusia, itu bersamaan dengan jiwanya. Jadi jiwa dan ruh itu sesuatu yang berbeda. Jadi bersamaan antara jiwa dan ruhnya dan ditiupkan oleh Allah Ta'ala ke dalam diri manusia itu, baru kemudian menjadi apa? Menjadi yang namanya manusia. Jadi ada 7 level Allah Ta'ala untuk menciptakan manusia itu. Maka kita oleh Allah itu disuruh pelajari. Sehingga mengapa manusia itu disebut adalah prototype. Apa prototype ya? Prototype itu adalah contoh atau penjelmaan dari seluruh sifat-sifat Tuhan yang sempurna, itu ada pada manusia. Kalau makhluk yang lain tidak. Contohnya Allah Al-Alim, Allah itu maha mengetahui. Manusia juga bisa menjadi orang yang mengetahui dengan cara belajar, dengan cara terus mengembangkan dirinya. Allah akan berikan kepada manusia ilmu, tapi ilmu yang melekat pada manusia itu tidak sama dengan ilmu yang ada pada Allah Ta'ala. Itu bedanya. Jadi tetap akan beda. Manusia alim, kan alim itu juga berlaku bagi manusia. Ketika ada orang pintar, itu alim misalkan. Allah itu juga punya sifat alim, tapi kita fahami bahwa sifat alimnya Allah itu berbeda dengan alimnya makhluk. Begitu. Kalau alimnya makhluk itu harus belajar begitu. Jadi sampai di sini bisa difahami. Jadi sampai di tema ini saya harap bisa dipaham gitu.
Jadi di tentang martabat 7 dari Al-Burhanpuri ini, lah nanti bagaimana martabat 7 ini kita praktekkan dalam hidup, karena tauhid itu adalah modal dan bekal kita untuk hidup. Selama ini kita kalau belajar tauhid itu konsep pengertian Allah itu wujud, Allah itu qidam, baqa dan sebagainya. Tapi ini tidak dipraktekkan sama kita. Contoh ketika kita menyatakan bahwa alam Allah itu qidam, Allah itu maha dahulu. Terus kita kemudian sudah tahu bukan makhluk yang bukan yang memiliki sifat qidam, kita masih sombong misalkan. Kita tahu bahwa kita akan hancur, kita akan fana. Kita akan hancur. Kalau Allah Ta'ala itu baqa, kita ini fana. Jadi kita hudus dan fana. Kalau Allah Ta'ala itu qidam, baqa, maka kita itu adalah hudus dan fana. Ketika kita hudus dan fana, itu artinya apa? Artinya kita tidak boleh membanggakan dan menyombongkan diri. Wong mau hancur aja kok bangga, wong mau mati aja kok sombong banget sih gitu. Artinya harus ada kesadaran itu. Jadi bertauhid, belajar akidatul awam, wujud qidam baqa, bukan dinyanyikan, itu dipraktekkan dalam hidup. Kalau kemudian kita bilang Allah itu mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan segala yang ada. Kalau Allah itu berbeda dengan segala yang ada, bagaimana praktek dalam kehidupan kita? Maka kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan selain Dia. Kita takut jadi manusia yang tidak punya uang. Kita takut, khawatir dan sebagainya. Kekhawatiran itu karena apa? Karena kita tidak faham bagaimana mengeterapkan mukhalafatul lil hawadis. Allah berbeda dengan yang baru. Yang baru berarti ada rasa takut. Allah tidak ada rasa takut. Makanya Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bahwa para walinya Allah itu tidak akan memiliki rasa takut, rasa khawatir, dan walahum yahzanun, dan rasa sedih itu tidak ada. Berarti kalau tahu bahwa Allah mukhalafatul lil hawadis, Allah berbeda dengan yang baru, maka yang baru itu pasti akan mengalami tidak punya uang, yang baru itu mengalami tidak punya pekerjaan, yang baru itu pasti mengalami tidak punya yang apa-apa yang akan dimakan. Maka kalau kita sadar kita mukhalaf dari Allah Ta'ala, maka kita akan terima itu. Begitulah yang disebut dengan ngaji tauhid. Tauhid itu bukan hanya sekedar ilmul kalam atau teologi katanya orang barat, yang hanya mengajarkan bagaimana memahami Tuhan, tetapi yang terpenting bagaimana mengamalkan pengetahuan tauhid itu dalam kehidupan, sehingga kita kemudian memahami Islam bukan hanya sekedar sebagai sebuah agama formal yang isinya tentang syariat dan hukum semata, tetapi kita memahami Islam sebagai agama nilai. Agama nilai itu berarti agama yang poin utamanya bagaimana memuliakan kepada sesama, seperti itu.